Ya, jadi dari pengacara yang sudah terbentuk di Bandung, itu kemudian mereka terbuka untuk menerima pengacara-pengacara yang mau bergabung. Nah, tapi di Bandung ini kan ada koordinator pengacaranya, yaitu Bu Yanti, yang memang pengacara keluarga. Jadi saya sudah koordinasi dengan Bu Yanti untuk turut serta menjadi pembela tuh pengacaranya si Peggy. Jadi udah Yanti juga koordinasi terus komunikasi untuk ini dengan kita untuk langkah-langkahnya. Jadi sudah oke lah kan gitu kan. Saya terus serta membela si Peggy. Tapi ini untuk di persidangan formal ya, persidangan formal di pengadilan, di mana Peggy menjadi terdakwa. Kalau ini disidang, dengan catatan kalau ini disidang. Kalau nggak disidang, ya berarti nggak perlu. Nah, perjuangan secara formal adalah itu, kita membela Peggy di persidangan. Nah, yang kedua, sekarang ini kan sudah ada pengacara Peggy yang sedang bekerja di Bandung ini. Jadi upaya-upayanya adalah permohonan penangguhan tahanan tentunya, kemudian memperjelas status Peggy, apakah memang ada bukti-bukti dan saksi-saksi yang bisa memperkuat dia sebagai tersangka atau nggak ada. Kalau nggak ada tentunya permintaannya adalah ditangguhkan dulu sampai ada bukti-bukti lebih lanjut yang lebih jelas. Itu yang sedang akan dijalankan oleh tim pengacara Peggy yang ada di Bandung. Jadi itu yang sedang berlangsung. Nah, tapi tentunya secara informal saya akan membantu Peggy untuk memberikan opini-opini, pendapat-pendapat, kemudian apa-apa yang perlu dari tim pengacara melakukan langkah-langkah hukum dan memberikan, yang paling penting memberikan opini supaya ngeh gitu teman-teman penyidik polisi bahwasanya ini perkara yang cenderung tidak kuat secara pembuktian atau kurang kuat secara pembuktian dan saksi. Itu yang sekarang berlangsung. Kalau perkara ini diikutin terus bisa 3 bulan 4 bulan berjalan terus begini kan. Cuman kalau buktinya nggak kuat nanti sayang di persidangan atau di pengadilan, bukti nggak kuat, saksi nggak kuat, sayang buang-buang waktu sama menambah polemik di masyarakat. Nah, yang berat ini kan kalau ada persoalan sosiologis. Nah, kan setiap perkara kan selalu terkait dengan persoalan sosiologis di wilayah masing-masing. Kalau terjadi misalnya huru hara gara-gara atau kerusuhan atau kerusuhan gara-gara perkara ini kan jadi nggak bagus. Makanya sebaiknya untuk meredakan gejolak yang mungkin akan terjadi dan meredakan posisi-posisi yang mungkin akan membuat kredibilitas penyidikan di kepolisian Polda Jawa Barat menjadi ini, lebih baik ya Peggy ya sementara dilepaskan aja deh gitu, ditangguhkan dan dilepaskan dulu. Jadi yang dimaksud dilepaskan ini secara hukum formalnya adalah ditangguhkan dulu nih, karena sudah ditahan kan, ditangguhkan. Orang kalau ditangguhkan kadang-kadang kan tangguhkan seterusnya, kadang-kadang habis ditangguhkan wajib lapor Senin Kemis begitu. Jadi kalau bagi kami ditangguhkan atau dilepaskan sama aja. Yang jelas ada itikat dari kepolisian melalui prosedur formal hukum, kemudian melakukan penangguhan, pelepasan si Peggy dari tahanan supaya dia bisa menghirup udara bebas dulu. Sembari teman-teman polisi di Polda Jabar kemudian mengupayakan, apa itu mengupayakan? Mengupayakan pembuktian baru atau saksi-saksi baru kalau ada, untuk apa? Untuk menguatkan perkara ini kalau bisa disidangkan. Tapi kalau sudah dipaksa-paksa juga cari bukti nggak dapet, saksi-saksi nggak dapet, ya lebih baik perkaranya di DEP ini diponering ya nggak apa-apa, mending begitu dibanding menimbulkan perkara dipaksakan sidang, menimbulkan gejolak sosial, lama-lama nggak bagus, menghabiskan energi warga masyarakat dari perkara ini. Ya, semua saksi boleh, saksi yang meringankan ataupun saksi yang memberatkan. Hanya saja semua saksi ini nggak bisa menceritakan secara detail apa yang terjadi 8 tahun yang lalu.
kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kejadian yang berkaitan dengan diri kita di 3 bulan yang lalu di tanggal sekian apakah kita ingat? Jawabannya kita tidak ingat. Kita ingat, ada yang kita ingat mungkin, tapi nggak sedetail yang tergambarkan. Sementara hukum itu memerlukan kesaksian yang detail, karena jangan sampai mempersangkakan atau menterdakwakan seseorang atau menghukum orang dengan kesaksian yang tidak detail. Nah, saksi yang meringankan boleh, saksi yang memberatkan juga boleh sekarang, tapi nilainya kecil sekali, punya nilai akurasi. Kenapa? Kejadian 8 tahun yang lalu siapa sih yang bisa ingat? Apalagi bukan persoalan kita, hanya tek sebentar. Kita nih pernah ngalamin ada orang kecelakaan di Tanjung Priok 4 tahun yang lalu. Kita melihat dengan mata kepala sendiri, tapi untuk mengingat secara detail nggak bisa. Hasilnya apa? Kesaksiannya selalu kemudian diragukan. Kesaksian yang rapuh namanya. Kalau kesaksian yang rapuh harusnya nggak bisa dipakai sebagai dasar untuk menjerat seseorang ke dalam wilayah keterdakwaan. Nah itu tadi. Apalagi bukti-bukti yang akurat, yang konkret, yang kuat nggak tampak. Bukti batu kek, bukti pisau kek, bukti pulpen kek, bukti DNA kek, bukti kayu kek untuk memukul nggak dapet. Kenapa? Karena pasti udah nggak ada barangnya. Emang ada barangnya? Batunya, kayunya, pisaunya? Nggak ada. Kalaupun ada, emang ada sidik jarinya Peggy di situ melekat. 8 orang yang sudah ketangkap pelakunya dengan barang bukti yang ada. Udah saling pegang-pegangan itu. Bagaimana membuktikan? Emang ada sidik jari juga lama melekat di satu benda. Itu juga kan menghilang. Jadi nggak ada buktinya. CCTV emang bisa. CCTV kemudian dipakai untuk melihat ini sini melakukan. Ya nggak bisa. Jadi bukti apa Bang yang akan menguatkan bahwa Peggy tidak? Ya tidak ada buktinya sebenarnya. Bukti yang ada yang kemarin disampaikan teman-teman penyidik di press conference-nya Polda adalah bukti jasa asli, bukti foto asli. Ya memang itu Peggy. Itu kan. Tapi bukti dia melakukan mana? Ada bukti-bukti yang melakukan, ada bukti-bukti identifikasi seseorang. Yang disampaikan kemarin kan bukti identifikasi seseorang. Dia adalah Peggy, ada foto dia, ada kartu keluarga, ada ijazahnya, ada tanda tangannya. Ya itu dia memang. Tapi bukti-bukti dia melakukan itu yang nggak ditunjukkan dan nggak ada. Boleh kita bilang itu nggak ada. Kenapa? Karena di press conference nggak ada itu disampaikan oleh mereka. Kesaksian tersangka gimana Bang? Kesaksian tersangka? Iya, yang sempat katanya dari berapa orang? 1 orang doang yang. 1 orang menyaksikan Peggy. Iya. Dalam hukum itu dikenal 1 saksi bukan saksi, dianggap kosong juga. Makanya kita bilang ini kan perkara-perkara yang dipaksakan. Gara-gara film sih susah. Tapi kabarnya kan kemarin aku sempat liputan ke tim kuasa hukum Peggy juga yang Bang Niko. Kan dikatakan bahwa ada rumor Peggy akan dilimpahkan ke Nusa Kambangan, itu gimana Bang? Ya namanya rumor, ngapain kita percaya? Itu juga pengacara juga rumor di iniin juga. Mana ada sih perkara begini dikirim ke Nusa Kambangan? Ya kagak lah. Nusa Kambangan itu perkara-perkara yang sudah inkrah, kasusnya berat, teroris, pembunuhan berkali-kali. Nusa Kambangan kan begitu. Di Nusa Kambangan kan takutnya orang itu melakukan kejahatan. Ya kalibernya si Peggy, kalaupun dia bersalah mana masuk di situ. Nah jadi kita juga harus cerdas kalau jadi pengacara. Ya nggak mungkin yang begitu-begitu masuk Nusa Kambangan. Ditahan iya, tapi ditahan pun bukti nggak kuat lah. Gitu. Jadi menurut Abang Peggy sebaiknya dilepaskan lewat penangguhan penahanan. Udah dilepaskan aja dulu sampai polisi mendapatkan bukti yang akurat. Kalau nggak ada bukti akurat, nggak usah dipaksa aja jadi perkara. Bilang aja padanya. Teman-teman penyidik polisi bilang, memang kita nggak dapat bukti-bukti selanjutnya. Sudah, perkaranya sudah ngambang. Apalagi kalau dia tidak bersalah. Kalau dia tidak bersalah, ya lepaskan aja. Abang menyebut 8 tahun. Ada nggak dugaan orang melarikan diri ya, dugaan melarikan diri dan menghilangkan barang-barang bukti, gimana Pak? Itu kan ada persoalan juga. Banyak kok yang DPO. Harun Masiku DPO kan. Dicari-cari nggak ketemu. Terus apa persoalannya? Begitu. Nah, persoalannya adalah sebenarnya bukan di orang yang melarikan diri tadi.
Persoalannya adalah di kemampuan aparatur penegak hukum melakukan penyidikan dan pencarian. Dibikin DPO tapi kalau nggak dicari kan semua 20 tahun juga percuma. Sayang akhirnya kan jadi berantakan semua. Akhirnya ketika ada film jadi ribut. Ya padahal udah susah mencari juga. Mendingan dibikin ngambang aja, udah ngambang. Udah biasa aja. Tapi di belakang itu ada dugaan orang kuat nggak sih bang? Dugaan itu rumor itu nggak bisa dipegang. Orang kuat siapa sih? Emang kita juga bukan orang kuat. Bang, tapi ketika Peggy tidak bersalah, apakah nantinya pihak polisi tersebut yang menangkap Peggy bisa dilaporkan balik? Begini, segala sesuatu dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum selalu ada aturannya, ada pengawasannya. Ya kalau ada yang mau melaporkan boleh saja melaporkan. Gitu. Nanti kan ada juga prosesnya juga di propamnya, di pengawasannya, benar apa tidak proses penanganan perkaranya. Jadi itu ada. Nah, bisa dilaporkan ya bisa. Kalau dirasa kurang baik penanganannya bisa. Mungkin kasus ini sudah seorang ke telinga Pak Jokowi juga nih. Gimana nih Bang? Sampai ke telinganya Pak Jokowi. Iya. Telinganya dia. Iya, ikut Apa? komentar kasus Telinga apa sampai kepikirannya Pak Jokowi juga? Ya, itu dua-duanya. Kan Pak Jokowi lagi mikirin EKN ini. Ada pengunduran diri ketua EKN sama wakilnya. Pak Jokowi harus transparan. Walaupun transparan, sudah transparan kalau memang nggak dapat buktinya, nggak dapat saksinya, itu udah transparan banget, sudah dilepasin aja lah, dianggap perkaranya masih dicari gitu aja. Perkara nggak berhenti ya, tapi tetap dicari ini siapa pelakunya. Tapi orang ini yang tergesa-gesa di tanah ini lepaskan aja lah. Tapi kan Mas Mabes Polri kan sudah kasih statement bang, Ya. kan bahwa memang dugaan ada orang-orang dari 3 tersangka ini bang, tapi juga perlu bantuan dari masyarakat kalau ada bukti-bukti bang. Iya kan itu artinya belum ada bukti. Humas bilang perlu bukti-bukti dari masyarakat. Itu artinya kan baru nyari pembuktian baru. Artinya bukti lama nggak cukup kuat. Nah, tapi kenapa langsung ditahan orang? Minta bantuan masyarakat. Sekarang masyarakat mana yang bisa bantu membuktikan kejadian 8 tahun yang lalu? Saya tanya kepada siapapun juga di sana. Ada nggak masyarakat yang bisa membuktikan kejadian 8 tahun yang lalu? Uang kita aja disuruh membuktikan kejadian Lebaran 2 tahun yang lalu, kita bingung, kita letak jabat tangan sama siapa waktu Lebaran 2 tahun yang lalu, tahun 2002. Kan kita bingung, ya kan? Nggak akan bisa. Tapi AFB itu kan sudah mengasih komentar bahwa dia ada dan melihat bang. Iya, ada dan melihat, tapi tingkat akurasinya rendah. Kenapa rendah? Karena nggak mungkin dia punya daya ingat sedetail itu untuk 8 tahun yang lalu. Untuk perkara yang sebenarnya bukan luar biasa buat dia. Kecuali dia si AP ini diputusin sama pacarnya, sakit hati. Dia ingat tuh pasti tanggalnya, mungkin tangannya lupa. Nah begitu. Nah juga ada sih menghadi-hadi. Kecuali AP ini diputusin sama pacarnya, akhirnya dia nggak pernah jatuh cinta lagi. Sudah, dia ingat terus tanggal sekian saya diputusin pacar saya nangis begitu. Sekarang pertanyaannya, ada nggak kita diputusin sama pacar kita di masa lalu terus kita ingat? Kan nggak ada, nggak banyak yang ingat juga. Udah hilang, udah move on begitu. Nah ini dia yang kesaksian yang terlalu dipaksakan. Nilainya apa? Nilainya rapuh. Rapuh itu apa? Nggak sampai 10% akurasinya. Kalau nggak sampai 10% dianggap kosong. Jadi Artinya melihat kasus ini seperti apa Bang baiknya? riuh, enggak bang? Kasus ini kalau dipaksakan, tadi bahasanya riweh. Iya. Jadi bebeliut. Kalau bahasa orang sono, iya kan? Dan bahasa orang Jawa Barat, Jawa Timur, ini bebeliut di kasusnya gitu kan. Dipaksakan lebih bebeliut lagi. Siapa korbannya? Bukan si ini. Korbannya nanti adalah institusi Polri. Emang menurut Abang melihat kinerja Kapolda yang saat ini menangani kasus ini sampai detik ini seperti apa Bang? Ya Kapolda kan bekerja. Tentunya Kapolda suruh direktur, Dirkrim kan, kerjakan, cari pelakunya. Ya kan begitu, protapnya kan begitu. Kalau Kapolda sih pasti begitu. Tapi kan pantas nggak bang kasus ini dialihkan atau dialihkan ke Mabes Polri? Ya nggak usah. Nggak. Emang Mabes Polri bisa apa? Oh kasusnya di sono. Coba Mabes Polri, Barreskrim menyelidik kasus 8 tahun yang lalu. Bisa apa? Buktinya udah nggak ada semua. Ini siapa yang membuktikan? Ya teman-teman penyidik sama jaksa. Kalau dipaksa diputus bersalah juga ribut. Secara sosiologis kultural wilayah sana dan Indonesia nggak dapet. Ribut orang ramai.
adil nggak adil, adil nggak adil, adil nggak adil, adil nggak adil. Ah itu jadi konsumsi infotainment. Gitu. Oke. Masih bang. Makasih, Bang. Nah,